wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, pencinta Pak Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, Amin. keberuntungan, keberkahan, dan ini masih bulan Ramadan. Mudah memberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, berpijak berawal dari pengalaman kami ketika berdialog dengan gaib, lebih khusus dari makhluk gaib yang bernama jin. Ternyata dan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Itu ada kalau nggak salah ayatnya, ada Mas ya? Ada ya. Ini berpijak dari pengalaman nyata ketika buat konten, ya datang kadang-kadang jin fasik kemudian minta diislamkan. Ada juga jin yang hidupnya zaman Nabi Sulaim alaihissalam. Ketika itu mereka sudah bertauhid dan akhirnya juga sekarang sudah Islam sempurna. Ada juga yang datang memang jin yang sudah dimuslimkan, dan mereka banyak menyampaikan tentang mereka ketika Islam sudah sempurna juga melaksanakan syariat seperti apa yang dilaksanakan oleh manusia saat ini, yaitu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, berbicara di pengalaman itu, jadi antara jin dan manusia ternyata tugasnya adalah sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Kalau di dunia manusia ini jelas kita mengenal adanya wali Allah dari golongan manusia. Masalah wali Allah ini saya sedikit kurang begitu paham, hanya mendengar ceritanya seperti itu. Mungkin pemirsa lebih tahu. Di sini yang ingin saya tarik adalah karena antara jin dan manusia itu tugasnya sama-sama beribadah kepada Allah, dan di manusia ada wali-wali Allah dari manusia. Kira-kira di dunia jin adakah jin yang jadi wali Allah? Untuk itulah makanya saya mohon izin untuk buat konten kali ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dengan izin beliau dihadirkan makhluk gaib untuk bercerita kira-kira di dunia jin yang sudah muslim itu adakah wali dari golongan jin. Kali ini saya temani mediator saya senyum-senyum, ya senyum-senyum, ya sering bilang Ki Entis. Kalau di dunia nyata Bagus Setiawan ya. Ya, Si Bagus apa nih? ya alhamdulillah dianugerahi wajah yang lumayan tampan. Alhamdulillah. Iya, lumayan bagus. Kalau masih entong dari mana itu? Itu dari kecil. Dari kecil, kamu entong ya. Depannya. Ini. Nah, kalau menyimak konten kami dulu, kita maaf ini juga berangkat dari orang nggak jelas. Sekarang jadi jelas. Siap, Tis? Puasa, Tis? Alhamdulillah puasa. Ngomong-ngomong, berapa usia kamu? Usia saya, Nah, sekarang ini ya masih lumayan 17. muda. Lebih dari Ya, ini jujur aja ya. Kalau manusia balik laki-laki normal ini kan dihitung balik kan umur 15 tahun. Ya. Ya, kalau nggak mimpi loh ya. Kalau mimpi dari awal mimpinya itu Mas ya. Kalau laki-laki walaupun belum 12 tahun, kalau udah mimpi basah ya betul ya, itu dihitung balik. Kalau nggak pernah mimpi kan umur 12 tahun baru dianggap balik. Balik dalam artinya itu sudah terkena hukum Islam. Balik betul ya Mas ya. Kalau salah salahkan saya. Betul ya. Jadi hukum Islam otomatis karena hukum wajib, haram, sunnah, apa itu mubah itu udah kena. Nah, sekarang andai kata sudah balik, sudah kena hukum Islam, contohnya sholat fardu itu wajib, bahkan wajib. Seingat kamu, aku ingat sekali kalau aku nih jujur aja terus dihitung ya, aku juga malu sebenarnya, makanya banyak dosa kan gitu kan. Dari mulai balik sampai sekarang gitu di global tahun-tahun nggak taat dihitung itu berapa tahun nggak taatnya, Tis? Ya,
Kalau dihitung ya lebih lama tidak taatnya. Gitu kan. Itu aja garis besarnya. Ya, jadi fakta sama kalau begitu kan. Jadi usia kita ini dari itu masa bayi sekarang itu antara tahun taat dengan tidak taatnya itu baik enggak taatnya kan gitu. Makanya itulah. Kalau jenengan kan jelas. Jelas. Tua. Sudah tua. Masa aku tua materi pasaran. Ini dunia manusia ini alhamdulillah kita kan didakwai oleh rekan-rekan kita, alhamdulillah kita amaliyah dan mungkin titis kita diberi pemahaman bahwa wali Allah dari manusia adalah ini kan gitu. Paham ya? Paham ya? Nggak disebutkan lah. Nanti diciumi tanganmu sama orang nanti. Kalau barokah. Nah, di manusia ada wali Allah kan gitu. Nah, sekarang dunia jin juga wajib beribadah Allah. Adakah dari wali atau dari golongan jin? Diterima ya? Siap. Kata pada Allah, kemudian dengan izin beliau, Allah mengizinkan dihadirkan makhluk yang tahu tentang wali-wali dari golongan jin. Ya, terima ya. Benteng pagari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah, adakah wali-wali Allah dari golongan jin? Apabila diizinkan ya Allah, dengan izin beliau, diizinkan yang tahu untuk bercerita seperti ini. Assalamualaikum. Gaib yang tahu tentang wali-wali Allah dari golongan jin, saya mohon hadir ke sini untuk masuk ini dan bercerita. Dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, pendompleng atau langsung dibersihkan jadi yang masuk tubuh ini betul-betul ada yang asli. Saya mohon hadir. Hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebanyak bicara, bersihkan dulu tubuh ini. Pendompleng, penyusup atau yang menguasai silakan diberikan dulu. Ya Allah, saya mohon dibantu dengan izin dari Sang Penguasa yang bergelar Sang Yang Nurjana. Semua pendompleng, penyusup atau penipu yang mengikuti saya dalam tubuh, semuanya dihancurkan, dikembalikan ke tempat asal. Allah, astagfirullahaladzim. Insyaallah, bersihkan semua. Dan yang di setiap tubuh Ya. yang menutupi setiap lapisan roh dari golongan apapun yang fasik, yang mempengaruhi hal buruk, semua terang. Allah, terasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam. Maaf kalau Anda bohong. Resikonya tahu sendiri, Anda di alam gaib. Sallallahu. Waalaikumsalam. Maaf orang sopan. Saya sebelumnya bicara, seandainya Anda saja mau subuhi, Silakan. Terima kasih ya Allah. Saya mohon suguhan makanan, minuman atau apapun yang dia suka ya Allah, tolong wujud di depannya pun fayakun. Allah, silakan. Bagi permintaan saya. Tasbih taruh dulu. Nggih, aku juga mau ngopi, mau merokok. Silakan. Saya mohon. Siap. Waktu untuk menyelesaikan sebentar. Siap. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu. Tadi baru amaliyah sepertinya ya. Maaf ini. Anda golongan apa? Alhamdulillah. Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Bisa bercerita dari mana asal muasalnya kok sekarang masuk ke tubuh teman saya ini? Bisa cerita? Iya. Saya sendiri berasal dari alam kayangan. Di mana saya
salah satu jin yang sudah menjadi jin muslim secara sempurna, secara syariat dan hakikat sudah kami kerjakan dalam menjalankan ibadah kami. Dan proses saya masuk di mana di saat Anda sebagai seorang manusia berdoa memohon kepada Allah dengan izin Sang Hyang Nurcahyani Nirwana sebagai Sang Raja di Raja, di mana beliau yang menjadi pembuka pintu alam gaib, di mana setelah doa Anda ucapkan, dari golongan malaikat pun mereka terbang dengan cepat mendatangi tempat kami, lalu membawa kami ke tempat ini dan dimasukkan ke dalam tubuh yang sudah dipersiapkan ini. Itu sedikit proses yang bisa saya ceritakan. Siap. Mohon maaf aku kurang sopan. Anda golongan jin, biar kita akrab. Punya nama siapa? Ya, panggil saja saya dengan nama Hasan. Hasan. Umur berapa? Umur saya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jin manusia? Berkisar, ya, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Panggil Mbah lebih gitu ya. Mbah Hasan, maaf saya kurang sopan ini. Memang saya sini sifat saya suka canda, saya suka ya beginilah keadaan saya. Jangan tersinggung Mbah Hasan ya. Saya tidak tersinggung. Apalagi Anda orang yang taat seperti ini, jadi aku agak grogi, rajin wiridan. Maaf ini kasih bocoran tadi wiridan apa itu? Iya. Salah satu yang kami kerjakan yaitu berzikir seperti yang kalian amalkan. Masya Allah. Ya, Mbah Hasan, usia Anda di dunia manusia 6.000 tahun. Tadi masuk Assalamualaikum itu ciri khas udah Muslim. Bisa Anda bercerita musliman Mbah Hasan? Cerita boleh? Iya. Iya. Keislaman saya sebenarnya sudah sejak dahulu kala, di mana saya dahulu kala sudah mengikuti seorang manusia yang membawa sebuah ajaran Islam di masa lampau, di mana ajaran tersebut dikenal sebagai ajaran ketauhidan, yaitu mengesahkan Tuhan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia yang saya ikuti dahulu kala yaitu beliau Sang Raja Agung, beliau Sang Prabu Bandung Bondowoso gelarnya, dan beliau juga seorang utusan dari Allah yang dikenal sebagai nama Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana ajaran beliau juga Islam sebenarnya, namun dikenal dengan sebuah sebutan ketauhidan, karena setiap utusan itu membawa ajaran syariat masing-masing, dan syariat yang paling akhirlah yang harus dipahami dan dikerjakan oleh manusia, di mana sebenarnya bukan hanya syariat, akan tapi juga ada sebuah pembelajaran hakikat yang tersirat bersamaan harus dikerjakan bersama syariat tersebut. Dan jika hal itu nanti dikerjakan secara bersamaan, maka insya Allah sebagai manusia akan menjadi manusia yang berbudi pekerti baik dan luhur, dan juga memiliki ubudiyah yang bagus, dan nantinya pun akan menjadi manusia yang sampai kepada titik makom atau kedudukan ihsan jika dilaksanakan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Terima kasih Mbah Hasan. Ini dulu Mbah Hasan. Terima kasih. Lembut sekali sampai orangnya ya. Iya. Allahu Akbar. Bismillah. Kalau mau merokok Mbah Hasan, sambil canda Mbah Hasan ya. Terima kasih. Mbah Hasan, dari apa yang Mbah sampaikan tadi saya boleh bertanya.
Silakan. Kalau nggak salah dari dulu Mbah Hasan udah ikut tauhid kalau begitu. Benar. Lebih-lebih Mbah Hasan dulu bercerita ikut seorang Radiraja yang bergelar Bandung Bondowoso, yang notabene itu beliau seorang ustadz juga yang sering dikenal dunia Islam sebagai Nabi alaihi salam begitu. Benar. Allahu Akbar. Jadi asli Nusantara sampai kalau begitu. Iya. Asli Nusantara ya. Oh ini Mbah Hasan. Berarti tidak pernah fasik kalau begitu ya Mbah Hasan ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari bertauhid, Kefasikan golongan kami itu tatkala dari seorang yang kami ikuti jika sudah tiada, itu biasanya juga bisa fasik. Dan jika memiliki kesempatan, itu pun bisa fasik. Ataupun tatkala dari golongan iblis yang mereka memiliki ilmu lebih tinggi, mereka berusaha menundukkan golongan seperti kami. Itu pun nanti bisa menjadikan golongan kami fasik. Siap. Tapi alhamdulillah saya sendiri setelah kepergian beliau Sang Prabu Bandung Bondowoso, saya pun mendapat kedudukan diangkat oleh Allah, ditempatkan di alam kaya. Masya Allah, di alam layangan. Tuh ini Mbah, tadi Mbah mengatakan Rasul Allah itu membawa syariat beda-beda kan gitu. Dan sekarang ini aku sebagai manusia, alhamdulillah di akhir zaman ini ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dunia jin sendiri? Bisa cerita Mbah tentang tata ibadah? Iya. Yep. Ibadah yang kami laksanakan sebagai golongan jin itu pun mengikuti dari apa yang dikerjakan oleh golongan manusia, di mana golongan kami menjalankan syariat yang paling akhir, yang paling sempurna untuk waktu sekarang ini. Jika memang golongan kami benar-benar dari golongan jin muslim, akan tetapi jika golongan jin itu belum muslim ataupun perintah saja, masih sebatas perintah, golongan kami pun menjalankan perintah yang sudah diperintahkan dan juga melaksanakan ketaatan dalam rangka menjalankan perintah itu, di mana perintah itu sendiri dalam rangka menebus setiap kesalahan laku dosa dari golongan jin. Dan perbedaan ajaran syariat sebenarnya secara garis besar setiap utusan ataupun kekasih Allah yang diturunkan untuk membawa sebuah ajaran, pada dasarnya mereka juga membawa secara garis besarnya itu satu, yaitu untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang benar, mengesahkan daripada Tuhan, yaitu Allah. Di mana perbedaan syariat ini pun sebenarnya menyesuaikan saja di kala zaman dan masanya. Dan hal itu sendiri jika hanya disikapi dengan landasan akal manusia, maka akan menjadi banyak sekali perdebatan dan pertentangan bagi golongan manusia. Lebih bijak menyikapi sesuatu yang kami sampaikan. Siap. Okay. Terus untuk bahasa sendiri, perbedaan syariat ketika masih ikut Prabu Bandung Bondowoso atau Rasulullah alaihissalam dengan sekarang ini, tata cara ibadahnya bagaimana? Bercerita. Iya. Tata cara ibadah yang kami kerjakan dahulu kala itu berbeda dengan sekarang ini. Di mana di antaranya dahulu kala tatkala Sang Prabu Bandung Bondowoso beribadah, itu harus mendatangi sebuah tempat yang terbangun dari sebuah bebatuan atau dikenal dengan istilah candi, di mana golongan kami dan juga golongan manusia
itu mendatangi tempat tersebut, melaksanakan lantunan-lantunan pujian-pujian kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana hakikatnya kami di dalam daripada hati kami meyakini dan juga mengimani adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari golongan kami pun ikut melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh beliau Sang Prabu Bandung Bondowoso. Dan ajaran yang sekarang ini yang kami kerjakan itu memang memiliki perbedaan. Ada juga kesamaannya, di mana golongan kami juga menempati sebuah tempat yang bersih dan suci, yang dimana kami gunakan untuk beribadah, melaksanakan perintah-perintah daripada Allah. Syariat yang kami kerjakan mengikuti syariat utusan yang terakhir, yang dimana syariat ini sudah benar-benar disempurnakan oleh Allah. Di antaranya kami melaksanakan sholat fardu sebagai kewajiban, dan juga berzikir dan melantunkan sholawat, di mana itu syariatnya, hakikatnya Allah itu berada di hati kami, di mana iman yang ada di hati kami berkuat, dan juga kami satukan dengan syariat tersebut, di mana ajaran yang kami laksanakan ini pun sudah benar-benar disempurnakan oleh keturunan beliau Baginda Nabi, di mana beliau juga seorang utusan di akhir zaman, di mana golongan kami menjalankan syariat seperti yang sudah saya sampaikan, dan juga hakikatnya di dalam hati kami sebagai golongan jin kurang lebih hampir sama seperti manusia. Iya, masih Ramadan juga. Kami juga melaksanakan. Kalau di manusia ini kan di akhir zaman ini kan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Benar. Itu baca syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, haji. Itu sama seperti itu. Golongan kami pun sebenarnya juga sama melaksanakan hal-hal seperti itu. Masya Allah. Namun manusia tidak banyak yang mengetahui. Terus ini memang bahasan. Saya pernah mendengar juga pernah membaca di Al-Quran kan Allah dimaksud untuk beribadah pada Allah kan gitu. Benar. Jadi cara ibadahnya sama kalau begitu ya. Iya. Di mana Al-Quran surat Al-Jin itu sudah disebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah. Masya Allah. Itulah makanya. Di mana dahulu kala iblis yang dimana pertama kali diciptakan yaitu Ajajil, itu pun dahulu kala juga taat beribadah pada Allah. Namun tatkala diciptakannya manusia pertama kali yaitu Nabi Adam, Ajajil tidak taat lagi pada Allah, lebih memilih membangkang. Seperti itu. Siap. Minum bahasan. Saya tawarilah. Tawari terus. Haus minum. Bismillah. Kalau ada yang ganggu tolong langsung dibersihkan bahasan ya. Iya. Terima kasih bahasan tentang pribadi Mbah sudah disampaikan. Ternyata bahasan ini dulu sudah menjadi pengikut daripada Nabi alaihissalam. Kau di Nusantara bergerak sebagai Bandung Bondowoso seperti itu, dan cara ibadahnya sudah Mbah sampaikan. Ini bahasan. Saya jujur manusia. Ini jujur saya awam. Saya sering mendengar tentang cerita wali-wali Allah kan gitu. Iya. Yang istilahnya
tugas beliau sudah seperti itu. Kalau di dalam perasaan saya insya Allah bisa merasakan, tapi untuk menjabarkan secara teori saya nggak bisa, saya nggak paham. Ya kan gitu. Jadi manusia juga berkewajiban taat pada Allah. Itu ada wali-wali Allah juga di dunia manusia. Nah, jin juga wajib taat pada Allah. Aku ingin tanya, adakah di dunia jin itu juga ada wali dari golongan jin? Kalau memang ada, Mbah ceritakan bagaimana terjadinya. Iya, Cerita silakan, Mbah. Nggih. akan sedikit saya ceritakan. Siap. Di mana memang benar di dunia manusia ada beberapa manusia-manusia yang memang diangkat kedudukannya oleh Allah karena beliau sudah melaksanakan ibadah-ibadahnya secara benar, secara syariat dan hakikat. Dan juga beliau pun sudah benar-benar menjalankan daripada ujian-ujiannya yang sudah berlaku di dunianya. Sehingga Allah pun mengangkat derajatnya. Itu memang benar. Dan beliau sampai sekarang ini pun masih hidup. Allahu Akbar. Oke. Dan kehidupan para wali-wali Allah pun tidak banyak diketahui oleh manusia. Dan yang Anda tanyakan di mana golongan kami, golongan jin, adakah yang diangkat kedudukannya oleh Allah? Ada. Golongan jin pun ada yang diangkat kedudukannya oleh Allah menjadi waliullah atau dalam arti wali jin. Di mana wali ini yang memberikan kedudukan tetap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di mana jin ini bukan sembarang jin, akan tetapi di antaranya mereka salah satu jin yang pernah mendampingi daripada sosok wali-waliullah, atau lebih dikenal sebagai jin korin, para waliullah. Itu salah satu jin yang mendapat kedudukan di sisi Allah. Terlepas dari itu, ada yang lain pula dari golongan jin yang benar-benar taat pada Allah, yang sudah benar-benar lolos atau lulus melaksanakan menjalankan ujian-ujian dari Allah. Mereka juga jin-jin yang memang tidak berasal dari manusia atau tidak mendampingi manusia, tapi mereka tetap taat pada Allah dan teguh melaksanakan ibadah secara syariat dan hakikat hanya kepada Allah. Itu silakan nanti jika kamu mau tanyakan. Siap. Minum bahasan. Tidak merokok bahasan. Saya sementara belum. Minum bahasan. Tadi siang puasa ya bahasan ya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata boleh saya simpulkan dunia jin pun ada wali Allah kalau begitu ya. Ada. Ini dari apa yang Mbak sampaikan tadi, dunia manusia memang saya sering mendengar cerita adanya wali-wali Allah di dunia manusia. Dan dari Mbak ceritakan itu mereka adalah orang-orang yang beribadah secara hakikat sehingga Allah yang mengangkat kan gitu. Benar. Dari kata-kata Allah yang mengangkat jadi wali. Berarti nggak bisa diinginkan itu. Misalnya orang yang jadi wali nggak bisa kalau begitu. Manusia itu hanya bisa melaksanakan upaya semampu mereka dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Setelah manusia itu selesai, maka penilaian itu pun kembalinya kepada Allah, bukan dari manusia yang menilai. Jika manusia menggunakan landasan dengan akal, maka siapapun
yang dianggap taat melaksanakan perintah Allah pun bisa saja semua manusia itu diangkat oleh manusia tersebut menjadi wali. Tapi banyak kenyataan manusia diangkat kedudukannya sebagai wali oleh kalangan manusia. Justru mereka bukan waliullah yang sebenar. Siap. Okay. Karena waliullah itu sendiri sangatlah berat tugasnya. Tidak mudah dan juga berat sekali ujian-ujiannya. Dan mereka pun memang manusia yang dahulu kala benih-benihnya sudah terpilih dari dahulu kala. Dahulu kala itu ya, sebelum Allah menciptakan jasadnya. Seperti jika Anda mengetahui wali agung Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah wali agung, wali kutub, di mana sebelum beliau diciptakan jasadnya di dalam rahim ibunya, rohnya beliau itu adalah roh utama yang masih dekat dengan utusan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk wali dunia manusia yang kita bahas, ingin kembali ke wali dunia jin. Nah, saya ingin tanya, tadi Mbah mengatakan bahwa wali dari golongan jin itu memang ada. Nah, dan itu mereka ada yang terdiri dari dulu pendamping atau korinnya wali-wali manusia. Benar. Ada juga jin yang bukan pendamping kan gitu. Benar. Nah, saya ingin tanya, tugas apa wali dari golongan jin itu? Apakah mereka hanya di golongan jin saja bertugasnya atau juga bisa nyebrang dunia manusia? Bisa cerita, Mbak? Iya. Siap. Tugas-tugas dari wali jin diantaranya mereka juga memiliki tanggung jawab kewajiban berdakwah kepada setiap golongan gaib yang berada di bumi ini. Lalu yang kedua, mereka juga melaksanakan daripada perintah Allah, di antaranya membawa sebuah hal-hal besar bagi umat manusia. Hal-hal besar ini sendiri di antaranya mungkin yang mudah difahami, salah satunya bencana, ataupun hal-hal lain. Dan masih ada beberapa tugas-tugas lagi, seperti halnya yang mereka mendapat perintah ke gunung atau ke lautan atau kemanapun. Itulah tugas-tugas beberapa dari wali-wali jin. Dan ada memang wali-wali jin itu yang memimpin daripada pemimpin para wali jin. Ini terus lagi bahas sedikit tadi. Mbak mengatakan di antara tugas wali golongan jin itu adalah berdakwah dari golongan jin kan gitu, Goib. Ada juga yang misalnya perintah Allah untuk yang bagi manusia untuk apa? Adanya bencana ini. Ada seperti itu? Ada. Terus ini Mbah, kalau tadi Mbah bercerita di dunia manusia ada wali kutub yang diketahui yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu kan gitu. Iya. Pada masanya waktu itu. Nah, kira pemimpin tuh di dunia manusia ada pemimpin juga kan gitu. Kalau wali di dunia jin, adakah yang memimpin atau yang mengetuai dari golongan jin? Boleh cerita? Ada. Boleh cerita? Di mana setiap di dunia manusia dipimpin seorang wali kutub, setiap walinya, yang pasti jin pendamping dari wali kutub itu sendirilah di zamannya yang akan memimpin daripada wali jin di masanya. Masya Allah. Seperti halnya di masa sekarang ini, ada salah satu pemimpin para wali jin yang menjadi pemimpin, di mana beliau salah satu jin pendamping yang dahulu kala mengikuti dari seorang wali kutub
yang hidup di zaman saat ini. Allahu Akbar. Nah, bergetar, Mbah. Kenapa? Kenapa? Saya pun, Heeh, ya, heeh. Belum Safugar belum dibuka, kira-kira? belum Belum diizinkan. diizinkan. Saya pun harus takdim dulu kepada beliau. Siap. Karena itu bagian daripada adab. Yep. Jadi pada intinya penangkapan saya ini, Mbah, ya, di dunia manusia ada wali Allah dari manusia, di golongan jin juga ada wali Allah dari golongan jin gitu ya. Benar. Tugasnya sama, hampir mirip seperti golongan manusia kan gitu. Iya. Nah, kalau di dunia manusia ada pemimpin wali yang atau wali kutub yang pada masanya kan begitu. Benar. Nah, di mana wali dari manusia itu memimpin pada masanya kan gitu. Demikian juga wali dari golongan jin juga ada pemimpinnya kalau begitu. Benar. Pemimpinnya adalah korin atau pendamping daripada wali manusia yang ada pada masanya begitu. Benar. Nah, tadi Bang mengatakan pada masanya ketika wali kutub adalah Jilani, korin beliau yang memimpin wali golongan jin. Iya. Nah, sekarang ini belum boleh dibuka. Sekarang ini pun ada. Di mana jin pendamping dari seorang wali agung yang belum diizinkan disampaikan. Siap. Jadi pada intinya tetap aja di dunia manusia juga ada pemimpin para wali golongan manusia, di golongan jin juga ada pemimpin wali golongan jin begitu. Benar. Terima kasih. Terus Dan ini jika manusia bertanya, siap, di mana pendamping-pendamping para nabi dahulu kala? Mereka juga memiliki kedudukan lebih tinggi, Masya Allah, daripada para wali jin. Allahu Akbar. Tugas mereka juga sama seperti manusia gitu, dakwah juga. Iya. Allahu Akbar. Ini Mbah, sebelum kita berpisah ya, saat ini tugas yang paling dekat yang golongan wali jin laksanakan dari Allah apa saat ini Ramadan ini, Mbah? Bisa cerita, Mbah? Beberapa wali-wali jin sudah turun ke bumi ini. Ya, mengitari di wilayah tanah suci di antaranya. Yap. Dan ada juga yang mendapat tugas ke bumi ini, tanah Nusantara. Untuk tugas lebih jelasnya, saya tidak berkenan. Siap. Karena itu masih menjadi hakikat sir. Siap, okay. Jadi tugas paling dekat ini ada sebagian wali golongan jin yang turun di Mekah sana. Benar. Insya Allah saya golongan manusia, insya Allah saya paham ada apa di sana, gitu. Terus ada juga yang di Nusantara, apa juga menyiapkan sesuatu yang ada hubungan sama Mekah kira? Ada hubungannya? Ada. Cuma masih sir, masih rahasia ya. Iya. Oke. Terus ini bahasan sebelum kita berpisah, adakah yang ini kalau saya dunia manusia ini, Mbah? Karena selama ini kan orang pemahamannya namanya jin itu kan selalu di bawah manusia. Ternyata ada wali golongan jin gitu kan. Jadi manusia itu selalu kurang tahu lah pendapat seperti dari Mas kurang tahu. Menurut kedudukan daripada yang sebenarnya memang Allah menciptakan setiap makhluknya. Itu memiliki kedudukannya. Dan makhluk Allah yang paling sempurna itu memang manusia. Siap. Tapi tatkala manusia sudah terbawa daripada sikap kesombongannya, maka manusia itu pun akan jauh dari Allah dan bahkan tidak memiliki kedudukan apapun. Dan dari jin yang memang kedudukannya di bawah manusia, hakikatnya pun mereka juga bisa diangkat kedudukannya oleh Allah tatkala mereka benar-benar menjalankan perintah Allah dan hanya mencari ridha Allah. Siap. Jadi kurang lebih juga berlaku dunia manusia begitu, Mbak ya. Iya. Di mana mereka jatuh di bawah
Dan kedudukan yang saya sampaikan tadi, itu kedudukan yang memang benar-benar sudah dipahami manusia. Di mana kedudukan tersebut dianggap sebagai kedudukan syariat. Tapi kedudukan hakikat manusia tidak ada yang tahu. Terkecuali manusia itu sudah dibukakan daripada pintu kemakrifatannya, sehingga mereka sudah mengetahui sir yang ada di sekelilingnya, bahkan sir yang ada di seluruh penjuru jagat raya ini. Insya Allah. Itu sangat langka orang kayak gitu, Mbah. Iya. Nggak semudah itu kalau mendaki kan. Benar. Itu pun tidak kehendak Allah kan, Mbah. Iya. Sebelum kita berpisah, Mbah Hasan, apa yang ingin Mbah Hasan sampaikan ke dunia manusia? Iya. Siap. Sedikit pesan saya. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Karena apa? Sekarang ini tidak perlu kalian membawa hal-hal buruk kepada manusia lain. Tapi berlomba-lombalah untuk berbuat baik kepada diri kalian masing-masing, hingga bisa menjadikan orang lain ikut kepada kalian untuk berbuat baik, taat perintah Sang Pencipta. Di mana dengan landasan niat yang kuat dan benar, maka nanti jika benar-benar teguh, pasti akan ada badai besar. Dan jika badai-badai itu diizinkan untuk dilewati oleh kalian sebagai manusia, maka di kemudian hari kalian sendiri akan mengetahui sedikit demi sedikit si rahasia-rahasia. Dan pesan saya bagi setiap manusia, laksanakan perintah Allah. Karena kalian sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, gunakan segala kesempurnaan kalian, anugerah tersebut, untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Karena bumi ini bukan tempat sejatinya manusia. Bumi ini hanyalah tempat sementara manusia untuk taat pada Allah, hingga mereka akan kembali ke tempatnya yang dahulu kala. Dan sebentar lagi bumi akan memasuki fase goncangan besar. Maka persiapkanlah dari apa yang sudah saya sampaikan, supaya kalian sebagai manusia tidak mudah tertipu, terseret arus daripada iblis ataupun dajjal kelak. Mbah Hasan, terima kasih banyak atas kisahnya dan nasihat buat kami semua. Mudah bermanfaat. Ini mau takdir dunia manusia, Mbah Hasan. Silahkan. Mudah-mudahan dipahami oleh manusia yang lain. Saya pribadi juga terima kasih. Ternyata di dunia jin itu ada wali Allah dari golongan jin gitu ya. Benar. Dan tugas terdekat ini apa? Insya Allah ya semuanya menyambung ke dunia manusia. Terus bahasa sendiri, ini kembali ke sampean. Ketika jadi pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagai apa panjenengan? Saya sebagai salah satu pemimpin para jin dahulu kala. Oh, sebelum dikayangan tinggal di mana? Saya menempati bumi ini. Ya. Berada di wilayah selatan. Oh. Tak jauh daripada peninggalan beliau yang besar. Borobudur itu. Benar. Borobudur itu. Ini sedikit lagi. Sekarang ini yang maksudnya tadi Borobudur itu, katanya ada lagi lebih besar lagi dari itu, Mbah. Ada? Ada. Belum terbuka? Belum. Siap. Okay. Terima kasih atas bocorannya Mbah Sulaiman, Mbah Hasan. Diambil suguhan saya. Silakan kembali bertugas. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya mohon izin Pak. Siap. Mohon maaf kami bahasan nggih. Iya. Nggih, monggo silakan. Dan satu pesan saya Siap. sebelum saya pergi. Hmm. Perbaiki batiniah kalian sebagai manusia. Amin. Jangan hanya jasmania saja. Amin. Karena apa? Setiap laku ibadah itu jika hanya menggunakan jasmania saja, maka ibadah itu tidak akan pernah sampai kepada Sang Pencipta. Maka dengan memperbaiki, membersihkan batiniah daripada hal-hal yang buruk, maka nanti akan mendapatkan banyak hikmah yang dimana akan menghantarkan daripada ibadah-ibadah yang benar dan baik. Terima kasih Mbak Hasan. Itu saja pesan saya. Siap, terima kasih nggih. Saya mohon izin Pak. Siap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Allah salam. Normal lagi. Ben. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dan makhluk gaib yang masuk ke rumah titis yang mengaku dari golongan jin yang hidup dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang bercerita tentang keberadaan daripada wali-wali Allah dari golongan jin. Ternyata ada. Selama ini kita manusia hanya mengenal adanya wali Allah dari golongan manusia, tapi ternyata dari golongan jin juga ada. Pemirsa, semua kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun semua makhluk menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini satu kebenaran, itu mutlak dari datangnya kehendaki tapi Allah. Di sini banyak kesalahan kelemahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Banyak pesan yang bisa kita ambil dari apa yang saya bahasan tadi, termasuk juga tugas wali-wali jin di akhir-akhir ini. Ada yang ke Mekah sana, karena di sana ada apa? Ada juga yang ada keliling Nusantara. Jadi sepertinya ada keterkaitan antara apa yang di Mekah sama yang di Nusantara ini. Pemirsa, salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Semoga manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.